Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan logaritma. Agar kalian mudah untuk mempelajari materi ini, ada baiknya kalian harus menguasai dulu konsep dasar dari logaritma dan sifat-sifat dari logaritma yang sudah pernah saya bagikan pada video sebelumnya. Langsung saja saya akan menjelaskan 6 bentuk persamaan logaritma pada video kali ini. Ya, jadi untuk semua bentuk persamaan logaritma yang dibahas nanti, kalian harus memperhatikan syarat untuk basis dan syarat untuk numerus. Ya, jadi kalian harus memenuhi syarat untuk basis dan syarat untuk numerus. Baik, pada bentuk yang pertama, bentuk persamaan logaritma yang pertama ini, a log fx sama dengan a log b. Nah, jadi di sini di bentuk pertama ini adalah basisnya sama, numerusnya berbeda. Ya, jadi basisnya sama, numerusnya berbeda. Maka ini dapat kita simpulkan menjadi fx sama dengan p ya. Jadi kita ambil numerusnya saja karena hanya numerus yang mempunyai variabel. Ya. Tadi karena hanya numerus yang mempunyai variabel, maka syarat untuk numerus itu harus dipenuhi. Ya, jadi kalau seperti itu nanti syarat numerusnya harus kalian penuhi. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian persamaan 2 log 5x ditambah 9 sama dengan 2. Misalnya seperti ini ya. Jadi ini kan kita jawab. Langkah pertama adalah kalian harus samakan dulu bentuk soal kita dengan bentuk persamaan logaritma yang di atas ini. Ya. Jadi seperti ini, 2 log 5x ditambah 9. Nah, kan 2 sebelah sini kan belum mempunyai log. Jadi caranya adalah kalian harus buat dia mempunyai log terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita kasih saja, berarti di sini 2 log 2. Ya, jadi 2 log 2 itu kan sama dengan 1. 1 dikali 2 pun hasilnya tetap 2. Jadi bagaimana caranya membuat log ini? Kalian perhatikan dulu log di depan sini. Di sini kan basis lognya adalah 2. 2 log. Jadi kalau di sini basisnya 2 log, maka kalian di sini juga buat 2 log. Ya. Jadi nanti kalau di sini basisnya misalnya 5 log, maka di sini pun di sebelah kanannya pun kalian harus buat di sini 5 log 5 seperti itu. Lagi nanti kalau di sini 3 log, berarti kalian buat pun di sini 3 log 3. Paham ya? Nah, selanjutnya, nah dari sini ya, dari ini kan ini adalah sifat logaritma. Perhatikan sifat logaritma yang ini n a log b. Sifat yang ini kan ini bisa kita ubah menjadi a log b pangkat n. Ya. Jadi nanti yang ini pun bisa kita rubah menjadi seperti sifat yang ini. Lanjutkan dulu, ini menjadi 2 log dalam kurung 5x ditambah 9. Kita rubah ini menjadi 2 log 2 pangkat 2. Jadi n-nya kita jadikan pangkat di sini ya. Nah, kita lanjutkan, ini menjadi 2 log 5x ditambah dengan 9 ya, sama dengan 2 log 2 pangkat 2 itu adalah 4. Ya, jadi sudah kita peroleh ini adalah fx-nya, 5x plus 9 adalah fx-nya, 4 ini adalah p-nya. Jadi kita bisa buat di sini 5x ditambah 9 sama dengan 4 sesuai dengan kesimpulan yang ini tadi ya. Nah, maka dari sini ini sama dengan 5x sama dengan, berarti pindah ruas 4 dikurang dengan 9, maka 5x sama dengan negatif 5. Berarti kita peroleh sama dengan negatif 1. Ya, jadi hasilnya ini adalah negatif 1. Nah, perhatikan, kalian harus memenuhi syarat untuk numerus dulu, karena variabel x-nya tadi kan ada pada numerus. Maka kita uji syarat dulu. Uji syarat. Uji syarat itu perhatikan numerus yang mempunyai variabel x. Berarti kan yang mempunyai variabel x kan hanya yang di sebelah sini nih. Ya, hanya yang di sebelah sini. Maka kita masukkan x-nya, kita gantikan ke dalam sini. Berarti ini 5x ditambah 9 ini sama dengan 5, x-nya kita ganti dengan negatif 1 ditambah dengan 9. Maka kita peroleh ini negatif 5 ditambah dengan 9. Ini hasilnya sama dengan 4. 4 ini adalah berbentuk positif. Jadi syarat numerus itu terpenuhi.
syarat numerus itu terpenuhi. Jadi penyelesaian dari 2 log 5x ditambah 9 sama dengan 2 itu adalah x-nya sama dengan negatif 1. Ini adalah contoh untuk bentuk persamaan logaritma yang pertama. Logaritma yang kedua, ini a log fx sama dengan a log gx. Nah, ini bedanya dengan bentuk persamaan logaritma dengan yang tadi. Yang pertama tadi itu, kalau tadi numerusnya hanya satu yang mempunyai variabel, kalau ini dua-duanya ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan dia numerusnya sama-sama mempunyai variabel. Ya, jadi nanti contohkan perhatinya seperti ini. Tentukan 3 log x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 3 log x ditambah 2 ditambah 3 log x ditambah dengan 3. Nah, jadi ini bisa kita selesaikan. 3 log x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Nah, ini kan bentuknya penjumlahan. Ya, jadi penjumlahan ini berdasarkan sifat logaritma kan bisa kita buat menjadi seperti ini ya. A log B ditambah dengan A log C, maka ini bisa menjadi A log B dikali dengan C. Jadi seperti ini ya. Nah, maka yang ini pun nanti bisa kita buat menjadi seperti itu. Berarti ini 3 log X ditambah 2 dikali dengan X ditambah dengan 3. Nah, seperti ini. Langsung saja kita kerjakan. Berarti ini 3 log X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Nah, ini sama dengan 3 log. Cara mengalikannya seperti ini, mengerjakannya kalikan. Berarti ini X pangkat 2 ditambah dengan X dikali dengan 3, 3X. 2 dikali X, 2X. Berarti ditambah dengan 5X ditambah dengan 6. Ya, maka ini kita peroleh ini sudah sama, ini basisnya ini sudah sama. Kalau basisnya sudah sama, maka tinggal kita perhatikan saja numerusnya. Ya, ini maka X pangkat 2 ditambah dengan 4X ditambah 5. Nah, ini perhatikan, ini bentuk basisnya ini sudah sama, basisnya sudah sama-sama 3 log, maka kita tinggal memperhatikan numerusnya saja. Bisa kita buat menjadi ini X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5, yang di sebelah sini menjadi X pangkat 2 ditambah 5X ditambah dengan 6. Ya, berarti ini bisa kita, ini ya, kita dekatkan, berarti X pangkat 2 pindah ruas menjadi negatif X pangkat 2 ditambah dengan 4X pindah ruas menjadi negatif 5X ditambah 5 dikurang dengan pindah ruas ya, dikurang dengan 6 hasilnya sama dengan 0. Nah, ini bentuk sama, ini hasilnya 0. 4X negatif 5X, 4X dikurang 5X itu hasilnya negatif X. Negatif X negatif 1 sama dengan 0. Maka ini kita peroleh negatif X sama dengan 1. Maka X sama dengan negatif 1. Seperti ini ya. Nah, sudah diperoleh seperti ini, langkah selanjutnya adalah uji syarat. Uji syarat. Jangan lupa nanti kita masukkan X-nya kita gantikan dengan negatif 1 di setiap numerus yang memiliki variabel X ya. Berarti pertama kan kita cobakan ke sini dulu ya. Oke, yang pertama itu kita cobakan ke X pangkat 2 ditambah dengan 4X ditambah dengan 5. Gantikan X-nya dengan negatif 1, maka ini sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah dengan 4 dikali dengan negatif 1 ditambah dengan 5. Ya, ini sama dengan negatif 1 pangkat 2 itu 1. 4 dikali negatif 1 itu negatif 4 ditambah dengan 5. Maka ini kita peroleh sama dengan 2, benar. Positif 2. 2 ini bernilai positif, maka negatif 1 untuk numerus yang di sebelah kiri ini memenuhi. Ya, kemudian kita uji syarat lagi untuk syarat yang numerus yang di sebelah kanan.
Yang di sebelah kanan numerusnya kan ada 2, X plus 2 dan X plus 3. Kita masukkan satu-satu ya, kita uji satu-satu. Yang pertama X plus 2. Maka kita gantikan X-nya dengan negatif 1. Berarti ini negatif 1 ditambah dengan 2. Maka kita peroleh ini hasilnya adalah positif 1. Nah, 1 ini bernilai positif, maka numerusnya pun ini memenuhi. Ya, satu lagi untuk uji yang satu lagi itu adalah X ditambah 3. Nah, gantikan lagi X-nya dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah lagi dengan 3. Maka kita peroleh ini adalah 2. Dan 2 ini pun bernilai positif. Ya, jadi numerusnya bernilai positif. Jadi penyelesaian 3 log X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 3 log X ditambah 2 ditambah dengan 3 log X ditambah 3, itu hasilnya adalah X sama dengan negatif 1. Bentuk persamaan logaritma yang ketiga itu adalah A log fx sama dengan B log fx. Nah, jadi kalian perhatikan di sini basisnya berbeda ya, basisnya berbeda, numerusnya sama. Jadi nanti untuk kasus basis berbeda numerus sama, maka kesimpulan yang kita peroleh ini bisa kita buat menjadi fx sama dengan 1 ya, jadi seperti ini. Nah, jadi nanti kalau kalian ketemu soal itu untuk basisnya berbeda tapi numerusnya sama, itu sudah dipastikan itu sama hasilnya, nilainya sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Misal ya, misal 5 log 2x ditambah 5 sama dengan 2 log 2x ditambah dengan 5. Nah, kasus seperti ini ya, ini basisnya ini berbeda, 5, basisnya 5, satu lagi basisnya berbasis 2. Tetapi nilai numerusnya sama-sama 2x ditambah 5. Nah, maka ini bisa kita selesaikan menjadi seperti ini. Ya, maka kalau soalnya seperti ini, maka bisa kita langsung saja kita kerjakan. Berarti ini sama dengan fx-nya itu adalah 2x ditambah 5 ya, 2x ditambah 5 kita buat itu sama dengan 1. Maka ini 2x sama dengan pindah ruas 5, berarti negatif 5 ya, 1 dikurang dengan 4, berarti 1 dikurang dengan 5 ya. Maka ini 2x kita peroleh sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 4 ya. Ya, maka x yang kita peroleh adalah negatif 2. Nah, seperti ini. Ya, jadi penyelesaian dari 5 log 2x ditambah 5 sama dengan 2 log 2x ditambah 5 itu adalah x sama dengan negatif 2. Seperti ini ya. Bentuk persamaan yang keempat itu hx log fx sama dengan hx log gx. Nah, perhatikan basisnya ini berupa fungsi ya, basisnya ini berupa fungsi. Artinya kalau fungsi itu dia memiliki variabel x ya. Basisnya sama, log fx sama dengan hx log gx, dan numerusnya fungsi tapi dia berbeda ya. Jadi ini basisnya ini sama, basisnya ini berupa fungsi, ada variabel x tapi numerusnya berbeda ya, maka bisa kita tarik kesimpulan karena ini tadi basisnya sama, maka yang kesimpulannya itu kita perhatikan di numerusnya saja. Tapi harus ada syarat yang harus kita penuhi. Perhatikan karena tadi basisnya itu juga ada variabel x-nya, maka basisnya pun harus kita uji ya, yaitu dengan menguji syarat basis lebih besar 0, artinya ini bernilai positif dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Jadi hasilnya nanti harus memenuhi syarat basis yang ini. Kemudian sama kayak tadi numerus, karena fx numerusnya ini juga fungsi itu mempunyai variabel, maka numerusnya pun harus kita uji harus lebih besar 0, berarti numerus itu harus bernilai positif seperti itu. Nah ya,
Contohnya ini, tentukan penyelesaian persamaan X ditambah 3 log 2X dikurang 5 sama dengan X ditambah 3 log X ditambah 3. Nah, perhatikan di sini kan ini numerusnya kan sudah sama nih. Ya, jadi kalau dia numerus, maaf ya. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan penyelesaian persamaan X ditambah 3 log 2X dikurang 5 sama dengan X ditambah 3 log X ditambah dengan 3. Nah, perhatikan di sini untuk basisnya sudah sama-sama X tambah di 3. Kemudian numerusnya yang berbeda, 1 2X dikurang 5, satu lagi X ditambah 3. Maka kita jawab aja sesuai dengan kesimpulan yang di sini tadi ya. Berarti ini menyelesaikannya, jawab fx sama dengan g gx. Fx-nya ini sama dengan 2x dikurang dengan 5 sama dengan gx-nya itu adalah x ditambah dengan 3. Nah, maka ini bisa kita buat seperti tadi, pindah ruas negatif x, negatif 5 pindah ruas negatif 3 sama dengan 0. Berarti ini kita peroleh x ya, x negatif 8 sama dengan 0. Maka x sama dengan pindah ruas menjadi positif 8. Seperti ini. Nah, ini tadi harus kita ujikan ya. Ujikan seperti tadi. Uji syarat. Uji syarat yang pertama itu untuk basis. Karena basisnya itu mempunyai variabel, dia harus ikut diuji ya. Basis yang pertama itu adalah ini ya. Basisnya adalah x ditambah 3. X ditambah 3, kemudian gantikan X-nya dengan 8. Berarti kan ini kita peroleh sama dengan 8 ditambah 3. Hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini memenuhi ya, jadi syarat 11 ini memenuhi karena 11 ini adalah positif dan tidak sama dengan 1, bukan 1 ya, dan 11 ini adalah bukan 1. Maka ini terpenuhi. Kemudian yang kedua itu adalah kita cek untuk uji syarat numerus. Numerus syaratnya ini ada dua. Ini yang pertama ini adalah 2x. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan penyelesaian persamaan x ditambah 3 log 2x dikurang 5 sama dengan x ditambah 3 log x ditambah dengan 3. Nah, perhatikan di sini untuk basisnya sudah sama-sama x tambah di 3. Kemudian numerusnya yang berbeda, 1 2x dikurang 5, satu lagi x ditambah 3. Maka kita jawab aja sesuai dengan kesimpulan yang di sini tadi ya. Berarti ini menyelesaikannya, jawab fx sama dengan gx. Fx-nya ini sama dengan 2x dikurang dengan 5 sama dengan gx-nya itu adalah x ditambah dengan 3. Nah, maka ini bisa kita buat seperti tadi, pindah ruas negatif x, negatif 5 pindah ruas negatif 3 sama dengan 0. Berarti ini kita peroleh x ya, x negatif 8 sama dengan 0. Maka x sama dengan pindah ruas menjadi positif 8. Seperti ini. Nah, ini tadi harus kita ujikan ya. Ujikan seperti tadi. Uji syarat. Uji syarat yang pertama itu untuk basis. Karena basisnya itu mempunyai variabel, dia harus ikut diuji ya. Basis yang pertama itu adalah ini ya. Basisnya adalah x ditambah 3. X ditambah 3, kemudian gantikan X-nya dengan 8. Berarti kan ini kita peroleh sama dengan 8 ditambah 3. Hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini memenuhi ya, jadi syarat 11 ini memenuhi karena 11 ini adalah positif dan tidak sama dengan 1, bukan 1 ya, dan 11 ini adalah bukan 1. Maka ini terpenuhi. Kemudian yang kedua itu adalah kita cek untuk uji syarat numerus. Numerus syaratnya ini ada dua. Ini yang pertama ini adalah 2x dikurang 5. Kita masukkan berarti 2 dikali 8 dikurang dengan 5. Maka 16 dikurang 5 hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini pun
bernilai positif. Satu lagi untuk numerus yang satu lagi itu adalah X ditambah dengan 3. Kita ujikan di sini X ditambah 3 sama dengan X-nya kita gantikan dengan positif 8 ditambah dengan 3. Maka hasilnya adalah 11 ya. 11 ini tadi itu bernilai positif. Jadi karena tiga-tiganya ini memenuhi, basis memenuhi dan numerus memenuhi, ya, karena ini tadi basisnya sudah memenuhi dan numerusnya sudah memenuhi, jadi X ditambah 3 log 2X dikurang 5 sama dengan X ditambah 3 log X ditambah 3 itu adalah X sama dengan 8. Seperti itu. Bentuk persamaan logaritma yang kelima ini adalah 5x log hx sama dengan gx log hx. Nah, kalau kita perhatikan ini basisnya ini yang berbeda, basis yang berbeda, tetapi numerusnya ini sama. Ya, basis berbeda, numerus sama, dan untuk basis dan numerus sama-sama mempunyai variabel x. Ya, maka kesimpulan tadi sama dengan fx sama dengan GX ya. Jadi kita perhatikan setiap kita mengerjakan itu, perhatikan yang berbeda. Jadi kalau dia seperti ini, syarat basis harus kita penuhi dan syarat numerus kita harus penuhi ya. Jadi diperhatikan syarat basis dan numerus ini harus dipenuhi ketika pada soal itu terdapat variabel x. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, tentukan penyelesaian dari persamaan 2x dikurang 3 log x ditambah 5 sama dengan x ditambah 1 log x ditambah 5. Nah, ini perhatikan ya, ini basisnya berbeda, numerusnya itu sama. Maka yang kita kerjakan itu adalah fx, jawab fx sama dengan gx. Nah, fx-nya ini tadi adalah 2x dikurang 3 sama dengan gx-nya adalah x ditambah 1. Boleh kita kerjakan lagi, ini 2x dikurang x negatif 3 dikurang 1 sama dengan 0. Oke, ini hasilnya adalah x, ini hasilnya adalah negatif 4 sama dengan 0. Maka x yang kita peroleh itu adalah positif 4 karena dia pindah ruas. Nah, sudah sampai di sini, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita harus uji syarat. Uji syarat untuk yang pertama itu adalah syarat basis. Uji syarat basis. Nah, basisnya yang pertama kita ada 2x dikurang dengan 3. Kita gantikan x-nya dengan 4, berarti 2 dikali 4 dikurang dengan 3. Maka hasil adalah 8 dikurang dengan 3, kita peroleh adalah ini 5. Nah, 5 ini bernilai positif dan bukan 1, maka ini memenuhi. Kemudian untuk basis yang kedua itu adalah x ditambah dengan 1. Gantikan x-nya dengan 4, berarti ini kita peroleh 4 ditambah 1, maka ini menjadi hasilnya adalah 5. Sama seperti tadi, 5 ini bernilai positif dan bukan sama dengan 1, maka dia memenuhi. Untuk basis ini, syarat basis ini sudah memenuhi. Selanjutnya kita uji lagi untuk syarat numerus. Syarat numerus yang kita di soal kita ini adalah x ditambah dengan 5. Maka kita gantikan x-nya dengan 4, berarti ini 4 ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini adalah bernilai positif. Jadi kalau sudah memenuhi semua, maka penyelesaian dari 2x dikurang 3 log x ditambah 5 sama dengan x ditambah 1 log x ditambah 5 itu hasilnya sama dengan x sama dengan 4. Seperti ini ya. Untuk persamaan yang terakhir, yang keenam, ini adalah A dalam kurung A log x pangkat 2 ditambah dengan B dalam kurung A log x ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi nanti kalau kalian menemui persamaan seperti ini, persamaan logaritma seperti ini, maka langkah mudahnya yaitu dengan membuat pemisalan nanti sehingga membentuk persamaan kuadrat ya. Seperti itu. Jadi contohnya ini 2 log pangkat 2x dikurang 2 log x pangkat 3 ini sama dengan 4.
Nah, ini harus kita samakan dulu ke dalam bentuk persamaan yang di atas rumusnya ini. Berarti kan ini kita peroleh 2 log pangkat 2x dikurang 2 log x pangkat 3, ya, ini kita pindah ruaskan dulu, dikurang 4 buat dia sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita sudah kelihatan nih, bisa kita bentuk seperti ini. Nah, ini log x, kita harus samakan dulu numerusnya ya. Numerusnya kan ini x-nya pangkat 1, x pangkat 1, sedangkan numerus ini x-nya berpangkat dengan 3. Jadi langkahnya yaitu dengan menyamakan numerusnya dulu. Nah, beda ya, 2 ini adalah pangkat dari log. 2 ini adalah pangkat dari log. Kalau ini 3 ini adalah pangkat dari numerus. Ya, jadi ini nanti sama artinya dengan kalau dia log 2x, maka ini sama artinya dengan log x dipangkatkan dengan 2, seperti itu. Ya, tetapi kalau dia seperti ini log x pangkat 2, ya, jadi ini hanya numerusnya saja yang berpangkat dengan 2. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Berarti ini kan sesuai dengan sifat yang logaritma yang kemarin, kan kita bisa buat nih n seperti a log b pangkat n, maka kita bisa buat menjadi n dikali a log b, ya. Jadi yang ini bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. Yuk, perhatikan lagi, ini menjadi 2 log pangkat 2x dikurang dengan pindah ubah ini menjadi seperti sifat itu ya. Berarti ini 3 dikali dengan 2 log x dikurang 4 sama dengan 0 ya. Jadi 3 ini kita peroleh dari sini. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah sama, ini udah 2 log ya, 2 log, ini numerusnya sudah sama, ini sudah pangkat 1, ini sudah pangkat 1. Sampai sini kita lakukan pemisalan. Ya, kita misalkan misal 2 log x ini sama dengan P. Ya, maka ini sama dengan 2 log pangkat 2P, ini udah kita peroleh P pangkat 2 dikurang dengan 3 dikali dengan P, ya, 2 log X itu sama dengan P, dikurang dengan 4, maka hasilnya sama dengan 0. Ya, dari sini kita bisa kita faktorkan, berarti P dikali P itu P pangkat 2, supaya dia 4 itu adalah 2 kali 2 atau 4 dikali dengan 1. Kita cobakan di 4 dikali dengan 1. Supaya dia negatif, itu adalah positif. Salah satunya harus positif, salah satunya harus negatif. Ya kan? Berarti di sini di sini negatif, di sini positif, ya, sama dengan 0. P kali P pangkat 2, negatif 4 dikali dengan positif 1, negatif 4. Kemudian untuk cek yang tengah ini, ya, untuk mengecek yang di tengah ini, kalikan yang depan ke belakang, berarti depan ke belakang itu hasilnya adalah P kali 1 itu P, kemudian yang tengah dikali dengan yang tengah ini, min 4 dikali P itu min 4, negatif 4 P. Nah, ini kalau kita jumlahkan, maka kita peroleh ini adalah negatif 3 P. Nah, ini sudah sama dengan yang di atas ini tadi. Kita lanjutkan lagi. Kalau dia sudah sama seperti ini, udah memenuhi seperti ini, maka kita buat satu-satu. P yang kita peroleh ini sama dengan 4, P yang kita peroleh ini kita buat sama dengan negatif 1, seperti itu ya. Nah, sampai sini tadi ini belum selesai, karena P tadi kita misalkan, ya, kita misalkan menjadi 2 log X. 2 log X kita misalkan menjadi P, berarti kita gantikan dulu P nya dengan 2 log X sama dengan 4. Ya, dari sini maka kita peroleh X sama dengan 2 pangkat 4 dan X sama dengan 6
16. Oke. Yang di sebelah sini pun 2 log X sama dengan negatif 1. Maka X kita peroleh 2 pangkat negatif 1. Maka X sama dengan 1/2. Seperti ini ya. Ketemu di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.